Hey, gila ya. Udah 900.000 subscriber aja sekarang perjalanan kita. Kalian banyak sekali. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak untuk kasih dan cintanya. Semoga kalian selalu betah untuk senantiasa istirahat di rumah ini. Selamat mendengarkan. Kenapa sih harus lari-larian? Santai aja. Kan hidup itu berjalan, bukan berlari. Kalau kita berjalan namanya menjalani hidup. Tapi kalau kitanya aja gak bisa santai, terlalu berambisi, terus berlari, bukankah namanya jadi melarikan hidup ya? Tenang, gak semuanya harus bisa diselesaikan sekarang kok. Kasian, nanti hari-hari indah di depan gak kebagian sama rasa senangnya. Istirahat dulu ya. Besok coba lagi. Halo semuanya, apa kabar? Wah, gak kerasa ya kalau November ya ternyata udah mau selesai. Padahal episode kemarin kayaknya baru aja bilang selamat bulan November. Sekarang pukul 2 dan menginjak pukul 3 pagi. Tanpa membawa skrip apa-apa, di sini aku cuman pengen bilang bahwa gak kerasa ya kalau kita udah 2 tahun bersama dengan COVID-19. 2 tahun loh. Hebat banget gak sih kita? Kita bisa survive dan you should so proud of yourself. I'm so proud of myself. Kalian juga. Gak kerasa waktu dulu rasanya mau keluar rumah aja takut banget. Rasanya aku waktu pas lagi ada di Solo posisinya itu ditelepon oleh bapak dan ibu aku untuk segera pulang. Ada banyak hal-hal yang pengen aku gali di sini, hal-hal sederhana yang bikin kita lebih waras dan bikin kita lebih santai. Ya udah, jawab dulu dong. Gimana kabarnya? Baik atau kurang baik? Please be honest ya, jujur aja. Kalaupun emang gak baik, aku doakan semoga lekas baik. Dan kalaupun memang kabarnya ternyata lagi flat-flat aja, semoga episode kali ini at least bisa bikin tidur kamu lebih nyenyak ya. Ya udah, tanpa harus berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai kan. If you are searching for this topic, baby, please listen carefully, cause we will deep dive together. Gue Bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Ngobrolin soal hidup memang sebuah rahasia ilahi dan teka-teki yang mungkin segala perjalanannya gak bakalan bisa kita tebak sana sini. Ritmenya selalu saja berubah-ubah dan berbeda. Dan sebagian orang mungkin merasa dipusingkan akan hal tersebut. Tapi sebagian orang jadi bisa untuk menggantungkan semuanya kepada yang di atas, yaitu Tuhan. Dan rasanya kita manusia jadi harus dianjurkan untuk berbuat baik. Dan mungkin memang lelah banget perjalanannya, segala bukit dan hal-hal yang mungkin sangat terjal yang bikin kita hampir jatuh, bahkan sudah terjatuh. Tapi inget gak sih, 2 tahun kemarin tuh aku baru aja start untuk confess ke kalian loh. 2 tahun kemarin cerita sebelum tidur dibikin. Rasanya terlalu banyak di rumah aja, itu bikin aku gak karuan lah pikirannya. Sampai ketika satu teman pun tuh rasanya bisa untuk aku hubungin, tapi kalau gak curhat secara langsung kurang kan. Dan akhirnya aku ngerekam suara itu dan ngobrolin soal insecure. Karena waktu pas episode pertama, rasanya kalau misalkan dulu aku sering banget jogging keliling kampus.
karena sekarang di rumah aja, ya ada hal-hal yang berubah di fisik aku dan aku gak terima. Padahal kan sebenarnya bisa dikasih sehat aja itu udah hal yang membahagiakan banget. Apalagi di fase waktu itu wabah COVID-19 itu benar-benar lagi besar banget. Tapi dari hal-hal tersebut aku jadi belajar bahwa hey, bisa napas, bisa bicara, melihat, dan kumpul dengan orang-orang yang kita sayang itu udah bahagia banget loh. Itu berkah banget. Nyangka gak sih kalau kita bakalan bisa bertahan sampai hari ini? 2 tahun loh. 2 tahun tuh bukan waktu yang sebentar. Kita diselimuti rasa takut, kabar duka selalu saja datang setiap hari. Yang mungkin tadinya orang-orang yang gak kita kenal sama sekali, lambat laun jadi orang-orang yang circle-nya sudah mulai dekat dengan kita atau bahkan keluarga dari kita sendiri. Rasanya tidak menyenangkan. Melihat dunia pun rasanya waktu itu, wah, gak tahu deh. Sudah hampir hancur mungkin. Dan sekarang, ketika kamu dihadapkan oleh sebuah kekecewaan, rasa sakit, dan segala hal-hal yang bikin kamu lagi bingung, harus ngapain, bingung, harus bagaimana, takut, masih gak enakan sama orang lain, terus-menerus nyalahin diri sendiri. Dengerin aku ya. Ini tuh kayak pattern yang sama tahu sama hal-hal yang mungkin udah pernah terjadi sebelumnya. Jadi tenang aja. Jadi santai aja. Jangan sampai segala hal-hal yang sudah bisa atau sudah mampu untuk merusak hati kamu justru jadi merusak hal-hal yang begitu indah di dalam hati kamu. Dan jangan sampai masalah-masalah yang mungkin tidak sebesar hal-hal yang menakutkan yang kita hadapin di 2 tahun kemarin itu justru malah menghilangkan diri kamu sendiri. Kamu jadi kehilangan diri kamu sendiri. Dan ya memang rasanya sakit. Cuman ternyata setelah melewati berbagai fase, rasa sakit pun butuh waktu untuk bisa memudar. Nggak langsung menghilang ya. Memudar dulu dan ya perlahan rasa sakitnya tuh mulai hilang. Dan di sini aku cuman pengen bilang bahwa hey, makasih sudah hidup. Makasih banyak sudah hadir di bumi ini. Makasih banyak sudah terus menjadi orang yang baik. Makasih banyak sudah terus membantu banyak orang-orang yang mungkin butuh bantuan kamu, uluran tangan kamu, atau sesederhana telinga kamu yang kamu gunakan untuk mendengarkan cerita mereka yang mungkin lagi butuh didengarkan dan lagi merasa sendirian. Terima kasih ya. Mungkin sekarang kamu lagi ngerasa gak worth it. Mungkin sekarang kamu lagi dijauhin teman kamu karena kesalahan kecil yang sebenarnya gak sengaja untuk kamu lakukan. Mungkin sekarang kamu lagi ngebenci diri kamu sendiri dan bilang kenapa sih gue masih ada di bumi ini. Mungkin juga kamu lagi ngerasa hal-hal yang bikin kamu gak nyaman sama diri kamu sendiri. Hey, coba deh. Terkadang kita memang perlu tahu untuk lihat di hari-hari kemarin. Di belakang pundak kita, belakang punggung kita untuk lihat bahwa iya ya, ada banyak orang baik yang mungkin masih bisa bertahan hidup karena uluran tangan kamu. Makanya jangan sampai rasa sakit yang mungkin tidak seberapa itu justru bisa untuk ya kamu kehilangan diri kamu sendiri. Kamu itu hebat banget dan kamu memang diciptakan untuk menjadi indah. Dan rasanya segala hal-hal atau kabar duka yang berdatangan membuat kita jadi sadar untuk menghargai keberadaan. Mungkin kamu tuh susah banget untuk mengapresiasi orang-orang di sekitar kamu. Makanya ketika aku bilang makasih ya sudah hidup, kamu bisa untuk tag diri kamu sendiri atau kasih video ini ke orang-orang yang mungkin sangat berkontribusi baik dalam hidup kamu. Aku pun begitu. Aku pun pernah ngerasain yang mana kayak aku benci diri aku sendiri. Tapi kadang aku juga jadi sedih. Masa ngebenci diri sendiri sih?
kayak harusnya kita bersahabat. Karena susah loh untuk bisa bersahabat dengan batin, memperkuat diri sendiri di tengah pandemi kemarin tuh susah. Tapi kamu melewatinya dengan baik loh. Dan aku cukup senang ketika ada banyak cerita yang datang bahwa konten cerita sebelum tidur ini bisa membantu mereka untuk merasa lebih baik daripada sebelumnya. Untuk melewati malam-malam yang mungkin menakutkan sekarang jadi lebih menenangkan. Aku senang banget. Makanya aku juga pengen minta maaf kalau akhir-akhir ini aku jadi jarang untuk cerita. Yang tadinya mungkin seminggu 2 kali, sekarang 2 minggu sekali. Karena makin kesini aku jadi makin sadar bahwa aku cuma pengen menyampaikan hal-hal yang menurut aku bisa untuk aku sampaikan. So, hal-hal sederhana seperti ini yang pengen aku sampaikan sekarang. Makasih sudah hidup. Mungkin katanya cuma makasih aja. Tapi aku sadar bahwa ada loh teman-teman di luar sana yang mungkin gak pernah dengar kata terima kasih dari orang-orang yang mereka sayang. Dari orang-orang yang sebenarnya selalu mereka perjuangkan. Jadi, kalau misalkan sampai hari ini gak ada yang berkata demikian sama kamu, biar aku aja yang mewakilkan. Makasih ya udah, makasih ya sudah hidup. Makasih sudah kuat untuk menjalani segala proses hidup yang mungkin menyakiti kamu. Makasih sudah ikhlas untuk melepaskan orang-orang yang mungkin memang bukan takdirmu. Terima kasih untuk tidak membalas dendam dan tidak membalas kejahatan orang-orang yang menyakiti atau bahkan merusak diri kamu. Dan terima kasih untuk keputusan terus berjalan, terus melangkah, dan terus berbuat baik kepada sesama. Kamu adalah orang yang baik. Semoga di akhir bulan November ini, di bulan Desember yang akan datang, hal-hal yang mungkin belum tercapai di tahun 2021 ini bisa mengetuk pintu diri kamu sendiri dan menyapa kamu, datang dan membuat kamu gembira. Bertahan ya. Bertahan karena masih banyak orang-orang yang butuh bantuan kita. Bertahan karena masih banyak orang-orang yang pengen kita ada, yang pengen kita tetap hidup, yang pengen ngeliat tawa, senyum, dan hal-hal yang menyenangkan dalam diri kita. Jadi terima kasih. Terima kasih atas hari kemarin. Terima kasih atas cerita indahnya. Terima kasih untuk pelajarannya. Jangan lupa untuk peluk diri sendiri, dan jangan lupa untuk sayang sama diri sendiri, karena hidup itu terlalu sebentar untuk dipakai membenci diri sendiri. Iya gak sih? Sekarang, pejamkan mata kalian, tidur yang nyenyak, jangan lupa berdoa, kita lanjutkan hari-hari esok, kita teruskan mimpi-mimpi yang belum tercapai. Ya udah, di sini juga aku pengen menyampaikan bahwa buku cerita kapal kertas sudah tersedia loh di Gramedia seluruh Indonesia. Jadi kalau kalian mungkin kangen sama suara aku, selain di podcast kita dan waktu di Spotify, kamu bisa baca isi kepala aku lewat buku. Bukunya cerita kapal kertas, harganya Rp93.000 aja. Jadi jangan lupa dijemput. Kalau udah jemput, kabar-kabarin aku ya. And last but not least, banyak teman-teman yang pengen menghubungi aku atau cerita, kalian bisa follow Instagram Hello Bagas dan @bagas.personal ya. Ya udah, itu aja sih. Aku mohon maaf banget kalau mungkin pesannya kurang tersampaikan atau mungkin episode kali ini kurang kena di kalian. Tapi aku yakin bahwa ada banyak orang-orang yang mungkin pengen dapat ucapan kata terima kasih. Dan makasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Kalau kalian suka jangan lupa untuk komen apapun itu, komen aja biar aku baca. So gue Bagas pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di cerita sebelum tidur episode selanjutnya. Dadah.